Baik. Ini bertanya Ustaz, ada yang bilang karena kalau sholat di masjid jaga jarak itu bid'ah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bid'ah itu adalah melakukan perbuatan dengan meyakini itu sunnah. Itu namanya bid'ah. Seorang yang melakukan sholat dalam kondisi renggang, dia tidak meyakini itu sunnah, tapi dalam rangka ada darurat. Sama seperti orang sholat di pesawat, duduk, karena nggak bisa, bukan berarti dia meyakini sholat duduk itu afdol. Bid'ah itu melakukan suatu perkara yang dia menganggap itu adalah ibadah yang afdol. Ini bukan bicara, jadi maksud saya ini bukan bicara kita melakukan ibadah baru, enggak, tapi ini dalam kondisi darurat. Sehingga seperti seorang duduk dalam kondisi sholat dalam kondisi duduk, sama, seharusnya kan dia berdiri. Ya, seperti itu. Atau misalnya seorang terpaksa sholat di antara tiang karena saking padatnya, bukan dia meyakini sholat di antara tiang itu afdal, tidak. Tapi ada suatu kondisi membuat dia akhirnya terpisah di antara tiang, membuat dia terpisah antara satu dengan lain, sehingga karena masjid sudah penuh, yang tidak ada celah kecuali tiang-tiang, ya bukan berarti sholat di antara tiang bid'ah, enggak. Ini pembahasannya bukan bid'ah atau tidak, pembahasannya sah atau tidak, ya. Jadi ini salah memahami. Kalau bid'ah itu seorang melakukan ibadah dianggap itu ibadah spesial. Dia menganggap kalau sholat berjarak itu afdal, itu baru bid'ah. Nah, orang di sholat berjarak bukan menganggap afdal. Dia tahu bahwasanya yang afdal rapat, tapi ini kan kondisi mengharuskan seperti itu, ya. Sebagaimana fatwa para ulama, sebagaimana anjuran para dokter, sebagaimana anjuran pemerintah. Seorang kadang tidak percaya sama pemerintah, tidak percaya sama ulama, tidak percaya sama dokter, saya nggak tahu ikut siapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang pandemi lagi turun, sekarang kita juga mulai rapat alhamdulillah, ya. Nanti kalau kondisi ada perubahan, ya kita berubah lagi. Kalau kondisi sudah tenang, semua orang rindu ingin rapat lagi. Karena kita tidak pernah meyakini bahwasanya sholat jarak itu afdal. Ini orang yang mengatakan bid'ah, dia tidak ngerti tentang definisi bid'ah. Makanya dia mengucapkan kalimat tersebut karena tidak paham tentang definisi bid'ah. Izin bertanya Ustaz, jika kita sholat bersama anak laki-laki usia 5 tahun, terus bacaan kita sedikit keraskan biar anak mengikuti, apakah itu boleh Ustaz? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi, kalau kita sholat sendiri, wajib atau sunnah, apakah diperbolehkan untuk menggunakan suara sambil memegang mushaf? Asalnya seorang sholat tanpa harus memegang mushaf, kecuali dia ingin sholat malam, ingin sholat lama, ya. Maka dia boleh karena dalam masalah perkara sholat sunnah dimudahkan, ya. Seorang ingin sholat malam dengan waktu yang panjang sementara dia tidak punya hafalan, maka tidak mengapa, sebagaimana dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sholat lail, sholat tarawih, maka budaknya yang baca Al-Quran, dan Aisyah di belakang. Adapun sholat fardu tidak perlu. Kalau sholat fardu tidak perlu. Sholat fardu kita baca yang mudah yang kita hafal. Tapi seorang terkadang ingin sholat malam sambil pegang Al-Quran, maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pada ada pertanyaan, izin bertanya, bolehkah kita berdoa sebanyak-banyaknya setelah tasyahud akhir sebelum salam? Boleh kalau sholat sendiri, jangan jadi imam. Kalau jadi imam jangan merepotkan makmum. Nanti terlalu lama makmumnya bilang subhanallah, subhanallah, lupa salam orangnya. Tapi kalau dia sholat sendiri terserah. Kalau sholat sendiri terserah, baca sepanjang banyak-banyaknya ketika sujud boleh, doa sebanyak-banyak sebelum salam boleh. Ya, izin tanya Ustaz, bolehkah sholat di masjid yang bagian teras sebelah kanan masjid ada kuburan dan masjid dibangun dari hasil riba? Kalau ada masjid yang lain lebih baik di masjid yang lain. Kalau ada masjid yang lain lebih baik masjid yang lain. Tapi kalau bicara secara fikih, dilihat dulu masjid dulu atau kuburan. Masjid dulu atau kuburan. Kalau masjid lebih dahulu, kuburan ada sebelah kanan dan tidak dikeramatkan, tidak diagung-agungkan, maka dan tidak terlihat seakan-akan sedang sujud kepada kuburan, maka tidak jadi masalah, ya. Selama itu masjid lebih dahulu, tapi kuburan harusnya dipindahkan. Ya, selama itu sisi kanan, sayap kanan, sisi kiri, dan tidak dalam areal masjid maksudnya, sehingga orang tidak nampak sujud kepada kuburan. Misalnya dia di ujung kanan, jauh daripada masjid, maka ini tidak jadi masalah. Jadi masalah kalau di depan karena Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.